Pemkot Tangerang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah tetangga dalam rangka meningkatkan sistem pengendali banjir di Kota Tangerang. Terkini, Pemkot Tangerang akan meningkatkan upaya normalisasi di kawasan daerah aliran sungai, Kali Angke, dan Kali Sabi. Pemkot Tangerang juga memastikan upaya penanganan bersama akan terus ditingkatkan untuk memastikan penyusunan solusi dan mitigasi banjir di Kota Tangerang berjalan maksimal. Berdasarkan koordinasi termutakhir, Pemkot Tangerang akan mendapatkan bantuan dana untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya menormalisasi bantaran Kali Angke yang meliputi Kecamatan Pinang, Karangtengah, Ciledug, Cipondoh, dan sekitarnya. Ya, jadi ya kita lihat ya kejadian banjir beberapa waktu lalu ini kita ada beberapa lokasi atau di DAS. Pertama itu kemarin kan kejadiannya lebih banyak di kawasan Cibodas ya atau di DAS Kali Sabi ya. Terkait dengan intensitas hujan yang tinggi, kemudian juga emang kondisi sarana prasarana Kali Sabi yang kewenangan pusat juga kita sedang mengkoordinasikan, dan emang tahun ini sudah beberapa tahun ini kita lakukan studi di Kali Sabi ya. Mudah-mudahan nanti Kali Sabi ini juga masuk program yang lebih lebih konkret lah begitu ya. Kita sudah tinjau kemarin ke wilayah Taman Cibodas, kemudian ada rencana penanganan pembangunan tandon air juga di kawasan Wung Jaya, kemudian juga nanti di perbatasan Wung Jaya dengan Jatiwung juga kemarin sudah akan kita tinjau ya. Kemudian situ Cipondoh ini kondisinya, kemudian juga saluran pembuang Maulana Hasanuddin, termasuk Sipon yang sampai ke petir itu mengalami terjadi banjir lah begitu. Muka air banjirnya muka air Sipon ini sangat tinggi begitu. Nah, terakhir emang Kali Angke ya. Jadi emang hampir wilayah seluruh DAS Kali Angke ini mengalami banjir. Nah, kejadiannya emang lebih banyak karena posisi turap yang limpas ya begitu. Tidak hanya itu, Pemkot Tangerang juga sedang dalam proses penyusunan detail engineering design untuk meningkatkan kapasitas turap di sepanjang Kali Angke. Hal ini dilakukan karena banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir didominasi oleh limpasan aliran sungai karena kapasitas yang tidak memadai. Sebenarnya kita dari balai sudah ada DD, sudah ada desain ya, tapi itu limpas karena memang posisi normalisasi Kali Angke ini dari hulu ke hilir belum selesai ya. Mungkin hulunya ada di wilayah Jakarta, kemudian masuk ke Tangerang Selatan, ke Kota Tangerang, sampai juga nanti hilirnya ada di DKJ di Rasus Jakarta. Ini juga yang perlu koordinasi antara pemerintah kota, pusat, dan provinsi begitu. Jadi kejadian banjirnya memang intensitas hujan luar biasa, kemudian sarana kita juga memang belum seluruhnya terselesaikan gitu. Ya, jadi dari hasil kunjungan Pak Wakil Presiden kemarin ke Ciledug Indah, kita diminta untuk melakukan penanganan secepatnya. Nah, kemarin kita sudah ketemu Pak dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, kemudian juga Provinsi Banten ya, Dinas PUPR Provinsi Banten, juga kabupaten kota di Tangerang ya, ada Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Selain itu, Pemkot Tangerang berharap upaya penanganan bersama berjalan lancar sehingga penanggulangan banjir jangka panjang di Kota Tangerang dapat segera direalisasikan. Evaluasi itu terus kita lakukan ya, karena sambil penanggulangan banjir kemarin kita juga sudah mendata ya, kemudian kita juga sedang mempersiapkan karena BMKG kan sudah merilis ya, kemarin Pak Kalak juga sampaikan bahwa musim kemarau kita ini lebih basah dari tahun-tahun sebelumnya, dan anomali ini nampaknya akan sampai di Oktober ya. Oktober berarti habis ini langsung ketemu musim hujan. Sebenarnya kita sudah punya tata ruang ya, jadi tata ruang kita menggariskan bahwa kita sudah menentukan namanya garis sepadan sungai gitu ya, bahwa contohnya misalnya di Cisadane GSS kita itu 20 meter, di Kali Angke itu 15 meter, kemudian di sungai-sungai lain itu rata-rata 10 meter. Sebenarnya pengawalan terhadap untuk sepadan sungai sudah kita lakukan kita jaga dari mulai awal perizinan, yaitu di tata ruang. Berarti tinggal nanti mungkin teman-teman tinggal meningkatkan posisi pengawasan atau pengendaliannya begitu ya. Jadi mungkin itu juga satu hal pendekatan non struktural yang biasa dilakukan juga secara konseptual, bahwa pengendalian banjir itu tidak hanya masalah infrastruktur, tapi juga masalah non struktural seperti tata ruang dan juga tadi ya konsep-konsep bagaimana menciptakan ruang hijau, pengendalian terhadap bantaran sungai, dan
mungkin pendekatan struktural lainnya, termasuk pemberdayaan masyarakat untuk tidak buang sampah, kemudian masyarakat lebih aware terhadap kondisi banjir, penghujan, dan sebagainya. Muhammad Teguh Saputro, Hakim Fajrullah, Tangerang TV.